jaminan penjagaan Allah Subhanahu wa taala, jaminan proteksi dari Allah Subhanahu wa taala, dan jaminan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk orang yang dilipat gandakan nanti rezekinya. Allahumma amin. Tapi lebih dari semua, bahwa salat subuh berjamaah seperti ini sungguh yang menakutkan bagi iblis, setan dan kawan-kawannya dari kalangan manusia. Ketika umat Islam disatukan dari subuhnya, ini adalah sebuah tanda-tanda kebangkitannya. Sehingga para sahabat Nabi SAW selalunya memulai perjalanan bisnisnya li'ilafi Quraisyin ilafi rihlat asy-syita'i was-shaif. Perjalanan bisnis baik pendek maupun jauh selalu dimulainya ba'dal fajar, usai salat subuh. Dan lagi-lagi para pebisnis di zaman sahabat Rasulullah SAW juga mengambil keberkahan doa Nabi tadi, sehingga memulai bisnisnya di awal pagi, dan itu tentu akan mendapatkan keberkahan dari Nabi SAW. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshira al-mu'minin alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qa'idina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sedang jamaah subuh rahimakumullah di Masjid Al-Qamar yang berbahagia. Sungguh Indonesia ini negeri yang mudah-mudahan terus dilimpahkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga keberkahan. Bahwa di sana sini ada masalah, ada persoalan, tetapi anugerah atau karunia besar Allah khususnya kepada Islam dan umat Islam di Indonesia besar sekali, dan insya Allah lebih besar daripada ujian yang sedang kita terima. Kenikmatan berislam di Indonesia saat ini dengan semua dinamikanya, dengan semua persoalannya, saya melihat masih lebih banyak kebaikannya, masih lebih banyak nikmatnya. Bayangkan kalau hari ini kita berada di Suriah misalnya, bagaimana kita porak-poranda negeri itu. Pengungsi manusia, puluhan dan ratusan ribu manusia terlunta-lunta di negeri asing. Bayangkan kalau hari ini kita hidup di Irak. Bayangkan kalau kita hidup di Afghanistan. Mudah-mudahan Allah juga berkahi saudara-saudara kita di sana. Tapi hari ini kita bisa sholat subuh berjamaah. Nanti keluar kita bisa mencari nafkah. Atau barangkali pulang ke rumah melihat ada sarapan pagi. Barangkali kalau di sini belum sampai rumah sudah dapat sarapan pagi ya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang di pagi harinya mendapati makanan untuk dijadikan sebagai sarapan paginya, seakan-akan dia sudah mendapatkan kenikmatan dunia dan seisinya pada hari itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa yang saya sampaikan di awal ini tentu menjadi motivasi buat kita semua. Motivasi agar kita bersyukur
dengan apa yang sudah Allah berikan kepada Islam dan umat Islam di Indonesia. Dan kesyukuran itu tentu harus direalisasikan. I'malu ala Dawud syukran. Bersyukur itu tidak cukup hanya dengan di lisan. Perintah Allah, wahai keluarga Daud, wahai Daud dan keluarganya semua, berbuatlah atas nama syukur. Bekerjalah atas nama bersyukur. Dan realisasikanlah syukur dalam bentuk bekerja dan berbuat. Nah, ketika motivasi kita menjalani hidup karena nikmat Islam, karena bersyukur, berarti kita sedang melangkah dengan langkah yang penuh optimisme, dengan langkah yang sangat visioner. Jelas sekali yang mau kita tuju. Kita mau ke surga, betul? Emang hidup ini mau kemana? Pada akhirnya kan ingin masuk surga atau masuk. Di dua-dua tempat kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna, suka atau tidak suka. Masuk surga ketemu siapa? Allah. Masuk neraka ketemu siapa? Kalau masuk surga mendapatkan apa? Nikmat dari Allah. Masuk neraka mendapatkan apa? Azab dari Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sekarang memang Islam dan dunia Islam saat ini sedang menghadapi ujian yang sangat berat. Saya kira sebagian sudah dengar ada sebuah masjid kemarin sholat Jumat di Mesir dibom. Yang wafat pada saat itu mudah-mudahan mereka sebagai syahid 155 orang. Tapi sampai tadi malam saya dengar sudah 200 orang yang dibunuh. Bayangkan kalau itu terjadi di Indonesia, bergolak di Indonesia. Jadi ala kulli hal, nikmat Islam yang kita dapatkan di negeri kita ini lebih baik atau lebih buruk? Lebih baik atau lebih buruk? Setelah melihat persoalan dengan cara-cara yang benar, kemudian dimulai dari bersyukur, insya Allah langkah-langkah yang akan kita hadapi ke depan, saya katakan tadi penuh optimisme, visioner ke depan kita mau masuk surga. Dan lebih indah lagi adalah Islam sebagai agama yang sempurna, yang sudah memberikan tuntunan setiap detail perjalanan kita di atas siratal mustaqim. Ini kemudian kita diajarkan bagaimana agar kita konsisten dan tidak mengambil jalan-jalan lain, agar di atas trekking siratal mustaqim kita bisa mencapai surganya Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan semuanya dimampukan untuk bisa melihat wajahnya Allah Azza wa Jalla. Allahumma amin. Ini segmen 1. Baru sekarang masuk ke segmen 2. Nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita saat ini, mau dinikmati sendirian atau dibagi-bagi? Mau sendiri aja tuh mau bagi-bagi ini? Bagi-bagi. Ya, ini penting sekali. Ini yang mau saya sampaikan di kuliah subuh pada hari ini. Nikmat hidup ada di mana? Jamaah rahimakumullah, dengan semua kesibukan Anda, muslimin dan muslimat yang berbahagia, khusyuklah dalam salat, maka kamu akan mendapatkan rahatul bal wa sa'adatuh. Perhatikan sholatmu, sempurnakan wudhumu, perbanyak sholat sunnahmu, sampai tingkatan mendapatkan kekhusyuanmu. Kamu sudah mendapatkan segalanya. Minimal kamu sudah mendapatkan ketentraman jiwa, kelapangan dada, kebahagiaan yang bersifat abstrak awalnya, tapi sesungguhnya itu adalah nyata. Itulah salat. Tinggal sisanya cari makan untuk mengenyangkan badan dengan cara yang nikmat. Makanan yang halalan thayyiban.
Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Nikmati hidupmu, setelah itu cari makan yang paling hebat buat badanmu sehingga kamu merasakan kesehatan dan kesempurnaan lahir dan batin. Selanjutnya apa? Perbaiki rumah tanggamu. Caranya bagaimana? Cintai sepenuh hati istrimu. Sayangi dengan segenap jiwamu anak-anak. Ajak mereka sekeluarga masuk surga bersamamu. Kalau itu sudah kau dapatkan di dalam rumah tanggamu, maka kamu sudah mendapatkan surga dunia. Baiti jannati. Ini di poin yang kedua ini saya ingin tekankan bahwa Islam dengan semua nilai-nilainya yang diajarkan kepada kita mengajarkan kita sebetulnya menuju kepada kebahagiaan. Wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirah bi'izni. Allah itu mengajak kalian dengan perintahnya, dengan larangannya, agar kalian bisa masuk surga. Lebih dari itu, agar kalian bisa mendapatkan ampunan Allah dengan izinnya. Sekarang kalau kita lihat di luar Islam, wasyaitan yad'u ilan nar. Sementara setan mengajak kalian kepada neraka. Walaupun kelihatannya depannya itu seakan-akan surga. Misalnya coba, kalau kita nanti ke airport, itu ada counter minuman keras. Minuman keras itu berarti keras ya. Bisa digigit nggak kira-kira saking kerasnya itu. Minuman keras itu, botol-botolnya bagus-bagus nggak? Isinya apa? Botol minuman keras itu bagus-bagus nggak Pak? Kemasannya bagus-bagus nggak? Wah, didesain sedemikian rupa. Tapi isinya ya racun. Isinya racun yang membuat manusia itu kehilangan akal sehingga tidak bisa jadi orang benar. Begitulah iblis menyeru manusia. Yad'u ilan nar, mengajak manusia kepada neraka, tetapi covernya, kemasannya itu bagus. Wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'izni. Sedangkan Allah mengajak kamu kepada surga dan ampunannya. Awalnya kelihatannya enak gak bangun subuh? Berat ya? Berat. Diajak kemana setelah bangun subuh? Ke masjid. Masjid ini rumahnya siapa? Bahagia gak datang ke rumah Allah? Banyak yang berbahagia atau yang tidak berbahagia? Umat Islam sekarang ini, kita bicara di Bali, kebanyakan sholatnya di masjid atau di rumah? Kalau sholat subuh, banyakan di masjid ya? Hah? Di rumah lah ya. Banyakan yang disolat di masjid atau sholat di rumah kalau di Bali subuhnya? Ya, mudah-mudahan Allah berikan hidayah, dimudahkan bisa pergi ke masjid. Inilah jalan menuju surganya Allah ini, pintu-pintunya ini. Tapi Bapak Ibu, kita bisa ke sini bukan karena kita yang hebat, karena Allah yang mampukan kita. Betul gak? Innalladzina amanu, ya, sesungguhnya mereka-mereka yang beriman kepada Allah, wahajaru wajahadu fi sabilillah, dan orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah catat mereka ulaika yarjuna rahmatullah. Mereka itulah orang-orang yang sedang mengharapkan dan sedang mencari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Iman, hijrah, jihad,
sama dengan mencari rahmat Allah. Orang-orang yang datang ke masjid ini adalah orang-orang yang sedang mencari rahmatnya Allah. Karena yang dimaksud dengan orang-orang yang mau masuk surga datang ke masjid ini adalah orang-orang yang hendak mendapatkan rahmat atau kasih sayang Allah. Itulah karenanya kenapa kita diperintahkan, disunahkan untuk salat sunnah 2 rakaat di masjid supaya mendapatkan rahmat dan barakah Allah dari masjid, dari rumahnya Allah. Begitu hebatnya masjid ini. Nah, cuma dari semua kebaikan-kebaikan itu jangan untuk sendiri. Karenanya Rasulullah itu diutus untuk mengajak manusia ke surga. Maka beruntunglah mereka-mereka yang mengikuti jejak Rasulullah, jejak para nabi dan rasul, jejaknya orang-orang yang saleh yang hidupnya untuk mengajak manusia kepada Allah. Itulah yang disebut dengan dakwah. Jangan sendiri. Kita diberikan nikmat iman, nikmat Islam, lalu merasakan keindahan Islam, keindahan iman, kebahagiaan hidup, dan puncak kemuliaan hidup bersama Islam. Jangan untuk sendiri, ajak manusia, berdakwah kepada seluruh manusia agar manusia bisa menikmati Islam. Saya lupa sampaikan semalam, ini ada umat-umat Islam yang menikahi perempuan-perempuan Hindu setelah dia masuk Islam, ditinggalkan begitu saja, bukannya dididik baik-baik. Ada yang dikhianati, ada nggak kayak begitu? Padahal perjuangan dia untuk bisa bersuami dengan kamu, wahai lelaki muslim, itu tidak mudah meninggalkan keluarganya. Sudah masuk Islam malah di sia-siakan. Berdosa nggak lelaki ini? Mengkhianati istrinya yang sudah berislam, yang sudah bertakwa. Lebih dari itu saya dengar juga istrinya masuk Islam, tidak ditinggalkan, tidak disia-siakan, tapi pinteran istrinya baca Quran daripada suaminya. Ada nggak yang begitu? Ya mudah-mudahan suami ini dapat pahala, tapi kok kayaknya kurang bersyukur dia. Sehingga saya dengar banyak mu'allafah perempuan-perempuan yang sudah dinikahi dan kemudian dia masuk Islam. Ini kurang pembinaan di sini, betul kan? Tanggung jawab siapa kira-kira? Tanggung jawab Ustaz? Tanggung jawab siapa mereka ini? Pertama suaminya, tapi kalau suaminya nggak sadar, tanggung jawab siapa? Kita semua. Saya mau bertanya, di sini ada nggak pembinaan mu'alaf yang ditelantarkan? Ada ya? Masjid Al-Qamar punya programnya enggak? Belum. Bagus, sudah mengajak orang Islam bertakwa, tapi mereka yang mu'allafati qulubuhum harusnya juga mendapatkan perhatian. Ada yang menarik dari hadis Nabi SAW di kitab Al-Lu'lu' wal Marjan. Jadi pemelihara yatim, kata Rasulullah, nanti bersama aku di surga. Rasulullah kemudian mengangkat 2 jarinya, tapi terpisah. Tetapi suami laki-laki yang memelihara 2 anak perempuan dan memelihara janda-janda yang lemah, kata Rasulullah, aku bersama mereka seperti ini di surga. Seperti 2 jari, tapi dilekatkan. Dilekatkan tangannya. Artinya segini dekatnya. Kalau dengan yatim, dekat dengan Rasul, tapi masih renggang. Tapi yang punya anak perempuan, ditarbiyah, dididik dengan kesucian, dengan kesalehan, dan menyantuni perempuan-perempuan yang lemah, baik dari kalangan gadis maupun dari kalangan janda. Karena mereka ini rentan iman, rentan mental,
Kalau tidak ada yang menyantuni secara tulus ikhlas, tidak ada lembaga yang membantu dan menyantuni tulus ikhlas, bisa rusak masyarakat gara-gara perempuan yang lemah ini. Akan banyak kemaksiatan di sekitar. Karenanya Rasulullah SAW, aku bersama mereka di surga seperti ini. Ada yang pengen dekat Rasulullah SAW di surga nanti? Pasti istimewa kelasnya itu. Begini saja udah hebat gitu ya. Di surganya tinggal bersama Rasulullah, paling tidak nih, enggak jauh lah surganya itu kamarnya dari kamar Rasulullah SAW. Lihat Abu Bakar dan Umar itu, bahkan kuburan itu pengen dekat dengan Rasulullah SAW. Bapak-bapak semua mau dekat Rasulullah di surga? Pastinya selevel itu nanti kelasnya. Dan tidak jauh itu dari Rasulullah, berarti fasilitasnya di surga akan banyak sekali. Perhatikan, terutama saya dengar mu'allafah, baik yang laki-laki kemudian masuk Islam, dinikahi oleh atau menikah dengan muslimah, atau perempuan-perempuan yang masuk Islam yang kemudian ditelantarkan. Kalau kita berbuat untuk mereka, mudah-mudahan saya doakan bapak-bapak termasuk orang yang seperti ini nanti di surganya bersama Rasulullah SAW. Saya kira ini menjadi prioritas yang tidak boleh diabaikan. Ini kebanyakan yang datang mungkin kaum urban, yang datang ke Bali awalnya ingin menyebarkan Islam atau cari makan. Ya terserah. Pokoknya hari ini saya menjadi penyebar Islam dan ingin menjadi penyebar Islam. Takbir. Naik kelas gitu ya. Karena kemuliaan akan kita capai selama kita hidup untuk membawa izzah Islam, mengibarkan bendera la ilaha illallah, membawa kalimat la ilaha illallah di dalam hidup. Dengan keimanan kita, dengan kesalehan kita, dengan teladan kita, dengan akhlakul karimah, dengan berbagi kebaikan, dengan memperjuangkan manusia agar semua bisa masuk surga yang dekat kita akan mulia di mana saja kita berada. Siap berdakwah? Siap berdakwah? Tidak ada hidup paling indah kecuali mengajak manusia ke jalan Allah. Dan orang yang sudah berada di jalan Allah, tidak ada penderitaan yang paling menyakitkan kecuali kalau hati sudah ingin mencari dunia. Itu berat hidup itu. Nanti satu hari kalau Anda, saudaraku, sudah total di jalan dakwah, sudah total ingin hidup seperti Rasulullah SAW dan para sahabatnya, ingin berharap surganya Allah, tidak ada beban hidup yang paling menyakitkan melebihi cinta dunia. Tidak ada. Yang namanya hidup mencari dunia itu ada aja masalahnya, tapi harus kita jalani memang. Tapi jangan habiskan umur untuk hal yang sia-sia. Karenanya yang diberikan kemurahan jiwa pada hari ini, yang ingin menjadi umat Rasulullah SAW yang setia kepadanya, selain memelihara yatim, peliharalah anak perempuanmu dengan baik. Kalau memang tidak sanggup mendidik anakmu di Bali dengan semua ujian dan lingkungan yang kurang tepat, silakan dimasukkan dalam pesantren, tapi tidak wajib di pesantren. Jaga anak perempuanmu dan berikan bimbingan mu'allafah yang teraniaya itu. Mereka adalah orang-orang yang Allah pilih, dan Anda yang memperhatikan mu'allafah seperti itu, al-mu'allafati qulubuhum, adalah orang-orang yang diberikan kepada Anda, dan ini adalah proyek besar untuk mendapatkan perhatian kita semua. Saya tidak tahu bagaimana bentuknya, tetapi bapak-bapak mungkin bisa juga tanya sama ibu-ibu bagaimana caranya. Nanti kalau mau membimbing janda jangan sendirian, istrinya bingung nanti. Janda dikasih makan, gue dikasih juga sih gitu. Tapi namanya perempuan lah, biasa kan, suka cemburu. Tapi cemburunya tanda cinta, nggak usah dimarahin gitu. Maka lebih bagus kalau bersama istri. Ya, saya pernah dengar cerita. Kisah ini memang fakta.
seorang laki-laki sebelum ke kantor selalu masak dan dibawa makanan itu. Sepanjang hidupnya, berpuluh-puluh tahun menikah, si istri tidak tahu. Istri mengira si suami ini sudah sarapan karena setiap hari bikin, dan sudah ada makan siang karena dia bekal. Padahal ini diberikan ke seorang janda tua yang dia jamin sendiri makanannya. Tidak besar, tapi laki-laki ini mendapatkan doa terus menerus dari si orang tua ini, dan karirnya, hidupnya bagus selalu. Saudara-saudara, mungkin ada bibi kita atau tante kita yang sudah juga menjanda, yang sudah tua, yang tidak tentu penghasilannya. Baik juga, mungkin mereka berada di Jawa, mereka berada di Sumatera, mungkin berada di Kalimantan. Kenapa tidak ada posting buat tantemu? Padahal dia juga janda, orang yang lemah, yang bisa kau transfer dengan mobile banking. Betapa bahagianya dia. Mungkin tidak banyak, 100.000, 200.000, 300, 500, apalagi dikasih 1 juta misalnya. Sangat membahagiakan. Dan bagi orang-orang yang bisnisnya sudah berhasil di Bali, beratnya itu ringan ketika kita mau berbagi seperti itu. Dari kejauhan kita hanya sedikit mengirim berita, dia langsung bertambah kesalehannya, bertambah ketakwaannya. Ini yang saya maksud, jangan masuk surga sendirian. Untuk di Bali ini perlu ada mu'alaf-mu'alafah center yang sudah ada di mana? Di Denpasar ini. Nah, Baitul Ma'mur ada. Saya tidak tahu berapa banyak. Kemudian di Asy-Syifa. Kemudian ada di mana lagi? Selanjutnya akan ada di Al-Qamar insyaallah, kalau memang ada di sekelilingnya. Nah, sekarang yang terakhir, yang ketiga. Saudara-saudara, saya membicarakan soal yang ketiga ini jangan susah. Tujuannya agar kita orang Indonesia tegak leher kita dan menjadi seperti yang diharapkan oleh dunia Islam, bahwa kebangkitan Islam di dunia akan dimulai dari Indonesia. Takbir. Iya. Seluruh dunia ini sekarang pasca dituduhnya Qatar sering mengirimkan dana untuk teroris. Kenapa di Gaza kemudian tiba-tiba rekonsiliasi dengan Fatah? Karena sudah hampir kelaparan dahsyat di sana. Negeri-negeri Timur Tengah dilarang oleh Amerika untuk memberikan bantuan ke sana. Israel menekan Hamas sampai hari, menekan Al-Fatah juga pada hari. Sehingga tidak ada pilihan. Kalau mereka terus bertahan, mereka akan mati kelaparan di Gaza, di Palestina itu. Apalagi sebentar lagi musim dingin. Jadi terpaksalah mereka rekonsiliasi dengan semua kesulitan. Sebentar lagi musim dingin, nggak tahu bagaimana nasib saudaraku yang berada di Suriah sana. Anak-anak mereka. Cobalah sekali-kali jangan, nggak usah ke Suriah, ke dulu, ke Turki dulu di musim dingin, bagaimana rasanya. Mungkin nanti kira-kira ya Desember itu mulai dingin sekali di sana. Saya dengar sudah mulai gencatan senjata. Walaupun semalam juga saya dengar beberapa NGO protes keberadaan Iran dan Rusia yang membuat tambah runyam situasi di dalam Suriah. Tapi saya ingin katakan bahwa sekarang ini dunia Islam dengan semua suasananya sangat membutuhkan bantuan saudara-saudaranya di Indonesia ini. Rohingya juga belum selesai. Kalau kita perhatikan pengungsi-pengungsi itu, tetangga kita itu, mereka di ASEAN ini sebetulnya menganggap Indonesia ini sebagai kakak tertua, bukan kakak tua. Kakak tertua di ASEAN yang diharapkan kalian tuh jumlah kalian terbesar di Asia Tenggara, bahkan sedunia. Kalau setiap kalian ini mau berinfak dengan hartanya, mau berbagi doa dengan saudara-saudaranya, mau perhatian kepada saudara-saudaranya, itu sangat diharapkan. Mungkin negara tidak bisa memberikan banyak, tapi people to people.
dari masyarakat ke masyarakat itu sangat membantu. Lebih dari itu, dunia Islam saat ini mengalami tekanan yang sangat dahsyat karena sekarang dunia Islam sedang musim at-tatbi alal kiyan as-sahyuni. Sekarang tertekan beberapa dunia Islam harus rekonsiliasi dengan Zionisme. Dunia Islam saat ini. Hanya saja kalau saya masuk ke detail-detail masalah tekanan dunia Islam agar rekonsiliasi dengan Zionis, saya khawatirnya nanti menyinggung perasaan dunia Islam yang lain. Tapi bagi yang sudah mengikuti beritanya, berdoalah minimal sebelum tidurmu, berdoa, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Mimbar-mimbar Jumat ini sebelum mendoakan yang lain, doakan muslimin dan muslimat. Hebat sekali orang-orang yang doanya seperti itu. Sekarang bayangkan, berapa jumlah muslim di muka bumi? 1,7 miliar atau 1,6 miliar. Kalau sebelum tidur saya berdoa dari satu untuk semua. Kalau kita mendoakan saudara kita mendapatkan kebaikan gak dari dia juga? Dapat. Saya atau kita sendiri berdoa untuk 1,7 miliar. Mungkin mereka tidak dapat banyak dari kita. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal. Satu mengasihi banyak, yang banyaknya dapat banyak atau sedikit? Sedikit. Tapi balasan dari Allah Subhanahu wa taala dari yang 1,7 miliar, dari banyak ke satu, jadi banyak atau tidak? Dari satu ke banyak mereka mungkin dapat sedikit-sedikit, tapi dari banyak untuk satu menjadi banyak. Bayangkan, minimal Anda yang berdoa seperti itu akan mendapatkan balasan 1,7 miliar kebaikan dari orang yang kita doakan. Itu bagi yang masih hidup. Padahal doanya untuk juga al-ahya minhum wal amwat. Nah sekarang berapa miliar umat Islam yang sudah meninggal dunia? Allah alam, gak tahu berapa miliar itu. Kalau mereka semua kita doakan, sampai gak kira-kira? Sampai. Kebaikannya berbalik ke kita juga gak? Jadi berapa miliar kira-kira kebaikan yang kita dapati hanya sebelum tidur itu? Allah alam. Dan dengan jumlah kita yang banyak ini, insya Allah doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun itu adhaful iman. Kondisinya saat ini umat Islam membutuhkan doa-doa kita semua. Dan membutuhkan usaha kita bersama. Baik advokasi hukum maupun diplomasi politik. Dunia Islam ini sedang menghadapi ujian yang sangat berat. Dan Indonesia sebagai muslim terbesar di dunia diharapkan sekali peran-perannya. Namun memang masih disayangkan. Kenapa? Kuantitas umat Islam secara jumlah ini belum ekuivalen, belum sejajar dengan kualitasnya. Bukan tidak bisa, tapi belum dimulai. Saya yakin otak orang Indonesia itu tidak kalah dengan otak orang Eropa. Pak Habibie sekarang saya dengar sedang bikin program, bikin pesawat R berapa begitu? R berapa? 80. Butuh berapa? 20 triliun. Sekarang terkumpul nggak tahu berapa. Masih terlalu jauh lah. Mungkin 1 triliun aja belum. Cuma ingin mengajak bangsa Indonesia. Ya memang yang bisa membiayai ini negara. Tapi ketika Pak Habibie mengajak umat Islam untuk ayo bangsa Indonesia kita koin untuk pesawat R80, menyumbang koin untuk pesawat R80 untuk buktikan kepada dunia bahwa kita bisa dan bersama-sama bisa. Kalau ini secara bersama-sama bersatu kita lakukan, insya Allah bukan cuma pesawat untuk Indonesia yang kita buat dan tegak leher kita di muka bumi ini, mungkin akan banyak persenjataan yang kita bisa buat sendiri. Pindad itu bisa membuat senjata-senjata canggih itu. Tapi umat Islamnya
belum memulai untuk berbuat untuk kepentingan agamanya secara bersama-sama, bersatu berukhuwah Islamiyah. Indonesia pernah jual pesawat ke luar negeri? Pernah. Cuma ya itu tadi, masih belum bersatu, sehingga kemudian bagaimana Nurtanio Dirgantara Indonesia sekarang jadi apa? Mobil, kalau pesawat aja bisa, apalagi sampai sekarang Indonesia bisa membuat mobil sendiri 100% produk Indonesia. Ketinggalan jauh dari Malaysia kan? Malaysia itu belajar pada Indonesia. Ini gara-gara kita belum apa? Coba angkat tangannya. Angkat tangan begini. Oke, kata Rasulullah SAW, al-muslim akhul muslim. Sesama muslim itu sebetulnya bersaudara. Jika salah satu dari tubuh mereka sakit, maka demam semuanya. Tetap begini. Rasul dalam mengumpamakan persaudaraan itu harus begini. Oke? Siapa yang jempol kanannya di atas? Angkat begini. Yang jempol kanannya di atas. Turun lagi. Yang jempol kirinya di atas. Ya, ada kan yang jempol kirinya di atas? Jadi beda sama kita ya. Jadi ada yang jempol kanan di atas, ada yang jempol kanan di bawah. Sekarang balik, yang tadinya kanan di atas taruh di kiri, balik, mulai. Gimana rasanya? Yang tadinya kiri di atas jadikan kanan di atas, mulai. Gimana rasanya? Agak janggal. Biarkan aja begini, jangan dilepas. Masih 5 nggak jadinya? Masih 5. Cuma janggal-janggal dikit. Masih sempurna tangannya. Ya pada awal untuk bersatu memang ada hal-hal yang kurang pas. Sebagaimana berjamaah. Ustaz, saya tuh lebih enak sholat sendiri, lebih khusyuk. Iya, tapi lebih banyak pahala dan kebaikannya dengan sholat berjamaah. Enggak, imamnya panjang. Pakai kunut lagi. Ya. Bukannya bagus kunut itu? Ada tambahan doa di situ. Ya tapi kan saya Muhammadiyah, maksud lo saya nggak kunut, ya sudah, kalau nggak kunut nikmati kebersamaanmu. Cuma gara-gara jempol di atas yang kiri atau yang kanan itu awalnya, betul? Jadi persoalan terbesar umat Islam di Indonesia sekarang dengan kuantitas yang terbesar di dunia belum memainkan peran kualitasnya. Ini kalau peran kualitas ini kemudian dimainkan, sering-sering bersatu, sering-sering bersaudara, sering-sering berjamaah. Setiap masjid punya koperasinya sendiri. Belanja dari produk sesama umat Islam. Ini di sini kan banyak umat Islam yang punya produk toh. Seandainya ada satu center di masjid yang bisa membantu mengelola, antara Masjid Al-Qomar bekerja sama dengan masjid apalagi Muhammad, terus masjid apa lagi? Al-Muhajir, Baitul Ma'mur di mana-mana. Ya Allah, mudah-mudahan Allah satukan kita semua. Dan bukan cuma Indonesia yang bisa kita majukan, dunia Islam kita majukan, karena sekarang dunia Islam sangat berharap pada muslimin dan muslimat Indonesia. Makanya 2 poin yang ingin saya tekankan di akhir ini. 1, tunjukkan kualitasmu setara dengan kuantitasmu. Siap? Buktikan kita ini umat Islam bukan cuma banyaknya saja, tetapi juga manfaatnya sebanyak jumlahnya. Dan itu akan menjadi hebat kalau kita sering bersatu bersama-sama. Yang punya bisnis, ada saudaranya muslim, punya produksi apa misalnya. Saya lihat ada hotelnya Pak di depan sini. Pak siapa namanya? Pak siapa? Pak Husain. Udah terkenal rupanya. Ada yang produksi sabun buat hotel, bisa? Bisa bikin sampo buat hotelnya Pak Husain dengan kualitas yang bagus tapi murah tentunya. Kalau sesama muslim kemudian pakai, saya lihat gulanya gulaku di hotel gitu. Masa iya sih orang muslim di sini nggak bisa bikin produksi
Katakanlah ambil gula dari sumbernya kemudian bagi-bagi ke hotel sana di mana orang-orang Islam punya hotel itu. Kan banyak tuh item-item hotel yang bisa kita kerjakan bersama-sama. Ini karena kalau kita sering bersaudara, ini sering terjadi. Saya tidak tahu udah mulai banyak nggak koperasi Muslim di Bali ini? Belum. Wah, nggak bisa ini. Anda sebagai urban, kalau juga masih sendiri-sendiri, berjamaahnya cuma sholat, udah bagus. Realisasikan keberjamahan sholat ini dalam bentuk praktek kehidupan sehari-hari. Ada banyak kebaikan, ada banyak keuntungan. Saudara-saudara, sebagai penutup, jangan takut untuk berubah. Tugas kamu cuma memulai, Allah yang menyempurnakannya. Tugas kamu cuma melangkah, nanti langkahmu akan ditunjukkan oleh Allah ke tujuan yang kamu mau. Dan jangan takut memulai kebaikan itu. Untuk Indonesia, untuk perubahan, untuk dunia Islam yang mau kita kerjakan bersama-sama. Mulai saja. Kalau kamu mendekat kepada Allah sejengkal, Allah akan mendekat ke kamu sehasta. Coba perhatikan. Efek dari kebaikan itu, feedbacknya, umpan baliknya itu besar. Lakukan kebaikan, pokoknya jangan tunda. Untuk kepentingan saudara-saudara, mulai saja. Kalau kamu mendekat kepada Allah sejengkal, Allah akan mendekat ke kamu sehasta. Kalau kamu mendekat kepada Allah sehasta, Allah akan mendekat kepadamu sedepan. Lihat, percepatan. Maksud saya, percepatan perubahan yang bakal didapat oleh orang-orang yang hendak melakukan kebajikan, melakukan perubahan keadaan yang lebih baik di jalan Allah Subhanahu wa taala, cepat itu. Memang kita nih miskin, kita ini bukan siapa-siapa, kita ini bodoh, kita ini mulai saja menjadi orang-orang yang hendak produktif, mulai untuk bersatu melakukan hal-hal besar. Tugas kamu cuma memulai. Memang kalau kamu pikirkan sendiri jauh, mana mungkin, mustahil. Mulai saja. Karena kalau kamu sudah mulai sejengkal, Allah yang akan mendekatkan ke kamu berapa? Sehasta. Kalau kamu mulai sehasta, Allah mendekatkan ke kamu berapa? Lebih dari itu. Kamu memang saat ini masih lemah, masih susah, masih kurang berdaya. Mulai saja jadi orang baik. Lakukan kebaikan, lakukan perubahan untuk dunia yang besar itu seakan-akan bermimpi. Kalau kamu berjalan, Allah akan datang ke kamu bagaimana? Berlari. Kalau kamu datang ke Allah masyian, Allah akan datang kepada kamu harwalatan. Terbuka peluang kebaikan, peluang perjuangan. Dan saat ini umat Islam sedang membutuhkan anak-anak, khususnya para pemuda, anak-anak muda ini. Anak-anak muda ini bangkit. Jangan terlalu habis umurmu untuk hal-hal yang sepele di dunia ini. Pundakmu sangat berharga untuk Islam. Walaupun kalian masih muda, belajar bagaimana bisa memberi makan kepada orang-orang lemah 10 orang tiap hari. Bagaimana cara memberikan kebaikan minimal setiap Jumat bisa 100 orang saya bantu untuk makan siang saja. Ini ada saudara kita di Bali juga konsisten, temannya Pak Ramli. Pokoknya setiap Jumat saya mau kasih makan gratis untuk 200-300 orang. Akhirnya cateringnya besar, restorannya laku. Saya ingat kemarin, mobilnya sudah cukup untuk garasi mobilnya. Ternyata tabungannya berhadiah Camry lagi. Nggak kurang orang yang berbuat baik. Hanya dengan memberi makan setiap Jumat. Usai sholat Jumat, setiap yang sholat Jumat dikasih makan. Masih jalan gak dia? Cik Ramli? Masih konsisten ya? Udah berapa tahun itu? Itu kan cuma sedikit bagi dia. Mungkin satu bungkus nilainya kalau tidak salah dulu itu dimulai dari 7.500 kalau tidak salah, sampai 10.000 rupiah per bungkus. Di Bali 10.000 nasi dapat apa? Ya nasi kucing lah ya. Ya. Istilahnya ya. Nasi apa?
Ya, Cingho. Ya gitulah namanya. Tapi porsi-porsi gede ya, nasinya banyak. Banyak ya. 300 paket 10.000. Jadi berapa per minggu per Jumat? 3 juta. Konsisten dia lakukan. Rezekinya nggak habis-habis itu. Saya coba praktekkan di Jakarta sampai sekarang juga nggak selesai, nggak jalan gitu saja. Mulai saja. Kamu bukan siapa-siapa. Kamu bukan siapa-siapa. Kamu miskin, kamu lemah. Tapi tadi, kalau kamu memulai di jalan Allah hanya sejengkal, Allah yang akan mendekat berapa? Kamu tidak duga nanti. Loh, saya kan cuma ngasih cuma sejengkal, kok tiba-tiba dimampukan sahasta itu berapa jengkal? 3 lah ya kira-kira itu. Sahasta semana sih? Berapa senti? 60. Ini 1 jengkal berapa senti? 20. Kalau kamu 1 hasta kamu dapat jadi berapa? Sedepah. Kalau kamu berjalan Allah dengan kebaikanmu, nanti ketika itu sedikit, itu lama-lama banyak. Misalnya sarapan pagi, janganlah sarapan sendirian, bikin beberapa bungkus bagi. Jadi sedekah subuh, sedekah siang, sedekah sore, sedekah malam itu dahsyat. Saya belajar dari teman saya. Dia ini tipe orang yang pokoknya saya sudah harus sedekah sebelum sampai kantor. Jadi amalannya bukan cuma sholat duha. Insya Allah sholat duha akan menambah rezeki. Ya. Dia ini lebih baik lagi. Jadi pokoknya harus ada sedekah subuh dan sedekah pagi. Dan ada sedekah malam. Jadi selain setelah tahajud, sedekah itu kan nggak mesti dalam bentuk uang. Kalau dia pikirkan, kan subhanallah sedekah, alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, semua sedekah. Ya, pada saat lagi miskin nggak ada harta, dia tetap bersedekah. Bahkan senyum pun silaturahim sedekah apa? Sedekah waktu. Tapi teman ini materi juga dipakai. Jadi hidupnya lapang. Tidak ada harta yang pakai senyum minimal gitu. Tapi ada harta juga pakai senyum jadi berlipat. Orientasinya berbuat baik seperti itu. Jadi pokoknya sudah harus bersedekah. Kalau ada uang, kalau ada nasi bungkus, kalau ada mie instan. Pokoknya sebelum sampai kantor ini sudah harus disedekahkan. Sore juga begitu. Sebelum sampai rumah sedekah sudah harus selesai. Gaji sebelum sampai rumah sedekahnya sudah harus dikeluarkan. Sepertinya orang di sini seperti itu ya. Kalau Anda dimampukan oleh Allah bisa seperti itu. Mulai dari hal-hal kecil akan Anda lihat keajaiban-keajaiban besar dalam hidup. Dan hal-hal besar, zikir-zikir besar itu kalau dilakukan setelah melakukan kegiatan-kegiatan sedekah besar itu dahsyat. Jadi diantara amalan zikir itu adalah kamu baca setelah kamu bersedekah. Malam hari setelah tahajud selesai, assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kira-kira tanteku yang mana yang sudah jadi janda dan tua, kurang penghasilannya harus kujadikan sebagai sasaran transfer mobile banking malam hari ini. Sehingga bangun pagi tiba-tiba dia dapat kopi WhatsApp-nya dan saya sudah aku kirim 1 juta, sembuh langsung penyakit asma-nya. Atau dibilang nih kesurupan apa nih ponakan? Enggak, dia habis sholat di Al-Qamar tadi pagi. Oh, sama istrinya lebih sayang lagi. Ya, kalau sama tantenya berani ngasih apalagi sama istrinya. Insya Allah rezeki anakmu juga akan terus berlimpah. Lakukan kebaikan kapan saja selama kita bisa melakukannya. Nanti akan dimampukan bisa berbuat untuk Islam. Orang yang hebat nanti adalah kalau sudah dimampukan hartanya bukan cuma untuk saudaranya sendiri dan keluarganya. Kalau sudah dimampukan untuk Islam dan dunia Islam, itulah orang-orang yang sudah mendapatkan percikan kenabian pada dirinya. Semoga semua yang sholat subuh pada hari ini dimampukan untuk berbuat demi Islam dan demi umat Islam.
Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidan. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat. Allahumma rabbana a'izzal islam wal muslimin wa aslih ulatal muslimin wa aslih dhata bainihim wa ansurhum ala aduwwika wa aduwwihim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid din wa dunya wal akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Saudaraku, kalau habis salat duha apa doanya? Apa doanya biasanya? Allahumma inna duha duha'uk wal baha'uk. Doa itu bukan dari Nabi SAW. Memang agak maksain gitu, tapi nggak apa-apa juga dibaca. In kana rizqi fis sama fanzilhu, kalau masih di langit turunkanlah Tuhan gitu ya. Moksok banget memang. In kana fil ardi fakhrijhu, kalau rezekiku masih di perut bumi keluarkanlah. Wa in kana ba'idan qarribhu, kalau jauh rezekiku dekatkanlah. Ini moksok banget memang. Bukan redaksi dari Nabi tapi bagus. Cuma yang Anda sebut rezeki itu yang mana sih? Makanya sebaik-baik rezeki itu bukan dari materi dan makanan, ilmu. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Hari ini dapat ilmu dan ini rezeki yang sangat besar sekali. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Apalagi kalau nggak ngajakin foto ustaz tuh berbahagia sekali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.